Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ARW Tutor. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proposal. Seperti apakah bentuk proposal itu? Tonton terus videonya sampai selesai. Proposal. Apa sih proposal itu? Proposal yang sering kita tahu digunakan untuk alat ataupun cara gitu kan, administrasi yang digunakan untuk pengajuan ataupun permohonan terhadap sesuatu kegiatan kayak gitu. Jadi proposal itu simpelnya kayak pengajuan lah, simpelnya pengajuan kegiatan ataupun gambaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan atau diajukan. Nah, proposal ini sendiri banyak banget jenisnya. Ada proposal formal, ada proposal formal ataupun proposal resmi ya, sama aja. Ada proposal yang non formal yang berisi sedikit ataupun inti-inti dari bagian kegiatan yang dilaksanakan. Nah, pada kali ini saya akan memberikan contoh proposal bakti sosial kayak gitu. Jadi proposal bakti sosial ini dimaksudkan untuk mengadakan kegiatan bakti sosial ataupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian bentuk proposalnya seperti ini ya. Ini proposalnya nanti tengahnya ini kenapa kosong? Saya buat untuk kalau kalian mau meletakkan gambar ataupun logo seperti itu. Nah, nanti di sini di tengah sini masalah cover. Ini cover ya. Halaman pertama ini adalah cover. Cover ini nanti bisa kalian taruh tengah-tengahnya ini logo organisasi ataupun lembaga kalian. Kayak gitu. Jadi di sini. Ataupun kalian bisa gunakan gambar apapun itu terserah lah. Nah, disusun oleh siapa? Di sini saya mencontohkan divisi kerohanian. Karena bakti sosial berhubungan dengan kerohanian. Ini contoh aja ya, contoh. Di universitas apa terserah kalian, periodenya kapan. Terus di sini saya mencontohkan himpunan mahasiswa sipil ya. Universitas apa terserah nanti. Nah, di sini ada kop surat. Di video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang kop surat ini ya, ataupun cara-cara membuat kop surat. Jadi bisa langsung dilihat aja di video sebelumnya. Nah, di sini ada lembar kedua, lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini dimaksudkan untuk pemberian ataupun persetujuan dari instansi atau lembaga ataupun orang yang di atas organisasi tersebut kayak gitu. Jadi di sini lembar pengesahannya itu mengetahui dari ketua organisasinya gitu kan. Di sini ada ketua. Ini contoh aja ya, ini contoh. Terus ketua pelaksananya siapa? Terus NIM ataupun nomor induk mahasiswanya berapa, nanti tinggal diisi. Ataupun kalau nggak ada NIM misalkan bisa aja di sini ketua, di sini langsung kosong, langsung nama aja kayak gitu bisa. Nah, terus mengetahui siapa, misalnya ketua program studi, ini bidang kemahasiswaan kalau memang ada bidang kemahasiswaan, ataupun bisa juga bidang keorganisasian misalkan, atau misalkan bidang yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Nah, ini pengesahannya ya di nomor kedua, lembar kedua. Masalah urutan sih tergantung administrasi kalian ya, bisa lembar pengesahan itu bisa diletakkan di lembar kedua atau lembar terakhir ataupun diselipkan di mana terserah, tergantung kalian gitu kan, tergantung administrasi kalian. Nah, yang jelas untuk proposal formal ataupun resmi itu diawali dengan dasar pemikiran ataupun bisa juga latar belakang seperti itu. Jadi latar belakang atau dasar pemikiran ini dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait bagaimana ataupun siapa pelaksana kegiatan tersebut dan atas alasan apa kegiatan itu dilaksanakan. Jadi di sini kalian bisa menjelaskan tentang apa maksud kegiatan ataupun pelaksanaan dari kegiatan ini seperti ini. Contoh yaitu bakti sosial, dan di kata-kata masalah terkait masalah isinya ini ya, kata-kata isi ini terserah kalian lah mau seperti apa. Kayak gitu. Nah, ini di sini juga ada berkaitan ataupun nantinya akan bekerja sama dengan siapa. Contoh di sini Karang Taruna, atau bisa juga warga atau masyarakat sekitar. Nah, terus kemudian di sini di bagian keduanya itu ada dasar kegiatan. Nah, kalau di organisasi biasanya dasar kegiatannya adalah pertama ya yang pasti Pancasila dan undang-undang.
ADART. ADART itu anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga. Ini bisa dibilang aturan organisasi ataupun undang-undang hukum gitu kan yang ada di organisasi tersebut. Nah, selain ADART juga biasanya kalau di organisasi kemahasiswaan itu ada di dasar kegiatannya ini ada di program kerja bagian divisi kerohanian ataupun bagian divisi lainnya. Bisa tergantung ataupun nanti keempat kalian bisa dasar kegiatan itu dikarenakan melihat apa gitu, misalkan keresahan atau melihat keresahan yang terjadi di masyarakat atau misalkan terkait masalah peraturan perundang-undangan nomor berapa, bisa juga bisa ditambahkan atau bisa dikurangi. Nah, yang ketiganya di sini ada tujuan kegiatan. Ini wajib dan sangat-sangat perlu ya kalau untuk proposal resmi ya diadakan seperti ini modelnya. Tapi untuk bentuknya kalian mau buat huruf ABC ataupun 1 2 3 itu terserah, nggak jadi soal sebenarnya. Tapi kembali lagi bicara estetika, kalau di sini huruf ada baiknya di sini huruf juga. Kalau di sini angka juga. Bagusnya begitu sih. Kemudian tujuan kegiatannya ini seperti apa, untuk apa, misalkan bakti sosial, membangun rasa kekeluargaan. Ini terserah lah isinya, terserah kalian bicara tujuan kegiatan. Maksud dari kalian membuat kegiatan itu apa, dijelaskan di sini kayak gitu. Nah, terus kemudian hasil yang diharapkan. Ini masalah hasil yang diharapkan juga perlu gitu kan, tapi kalau memang kalian tidak mencantumkan juga tidak jadi masalah. Yang jelas kalian harus di proposal itu menjelaskan sedetail mungkin atas apa yang akan kalian laksanakan. Begitupun hasil dan prosesnya kayak gitu. Jadi jangan cuma pada saat perancangannya aja kayak gitu. Jadi di sini makanya dibuat hasil yang diharapkan. Nah, hasil yang diharapkan seperti ini. Ya gitu, jenis kegiatannya seperti ini. Nih, pemberian santunan kepada anak yatim dan buka bersama karena bakti sosial ya. Nah, tema kegiatannya juga harus dijelaskan. Satu, ini contoh ya, satukan indahnya berbagi. Ya atau apapun itulah nanti tema kegiatannya. Terserah, tergantung kegiatan kalian. Nah, kemudian di sini ada sasaran kegiatan. Sasarannya siapa? Kalian bisa tulis di sini misalkan mahasiswa, warga, anak yatim ataupun siapapun, misalkan ada instansi pemerintahan juga boleh kalian tulis. Tergantung sasaran kegiatan kalian, ini kegiatan ini untuk siapa gitu. Kemudian waktu dan tempat. Nah, untuk waktu dan tempat di sini dijelaskan sedetail mungkin ya, dari mulai hari, tanggal, waktu dan tempat. Bisa juga kalian di sini tambahkan misalkan nama kegiatan. Kalau misalkan di sini nggak ada nama kegiatan ya, misalkan di sini nih di bagian-bagian ini nggak ada nama kegiatan, itu bisa kalian tambahkan di situ. Ataupun temanya nggak ada, kalian bisa buat di sini misalkan tema apa, tema kegiatan. Jadi tema, waktu dan tempat misalkan. Nah, terus susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan itu baiknya kalian buat di lampiran terpisah. Jadi tinggal kalian tulis di sini susunan kepanitiaan terlampir, nanti di lampiran selanjutnya. Kalau kalian bisa juga sih, ada juga yang menggunakan proposal yang langsung ditulis di sini susunan kepanitiaannya, terserah, itu kembali lagi ke kalian. Kalau menurut saya sih lebih baik dibuat lampiran sendiri. Jadi satu lembar khusus untuk kepanitiaan. Jadi tidak membuat tampilan proposal kalian kurang bagus kayak gitu. Nah, susunan acara juga bisa kalian lampirkan aja. Rencana anggaran biaya RAB ataupun rincian atau rancangan anggaran biaya sama aja ya. Itu bisa kalian lampirkan di lembar khusus kayak gitu. Jadi baiknya dibuat lampiran. Tapi kalau memang kira-kira rencana anggaran biayanya ini cuma sedikit dan yang lain juga nggak menggunakan lampiran, ya bisa juga kalian langsung tulis di bawahnya, nggak perlu menggunakan lampiran kayak gitu. Nah, ini adalah penutup. Penutup ini terserah ya, tergantung kalian bahasanya seperti apa, tapi kurang lebihnya seperti ini. Kemudian, nah ini baru nih yang saya maksud tadi, lampiran. Jadi kepanitiaannya ini dipisah dari yang ini. Kan bisa ada yang naruh di bawah di susunan kepanitiaan, langsung ditaruh di bawahnya. Nah, kalau ditaruh di bawah seperti ini kan lebih terlihat rapi. Kalian tinggal buat kotak-kotaknya. Di video sebelumnya sudah pernah saya bahas mengenai pembuatan tabel-tabel seperti ini. Jadi langsung saksikan aja di video sebelumnya. Nah, juga di sini ada lampiran kedua, ada susunan acara. Ini kalian susunan acaranya jelaskan sedetail mungkin, mulai dari jamnya, harinya, jika memang
kalian menggunakan beberapa hari, baiknya kalian juga buat sedetail mungkin harinya. Misalkan kalian menggunakan 2 hari, Minggu sama Senin misalkan. Kalian bisa buat Minggu terus kemudian di bawahnya Senin. Sampai jamnya pun juga harus sedetail mungkin. Jangan sampai ada selisih kayak seperti ini nih. Ini 15:30. Ini di sini 15:31. 1 menitnya kemana? Nah gitu. Jadi jangan sampai walaupun memang pada saat teknisnya, pada saat di lapangannya itu akan jauh berbeda dari waktu yang sudah kita tetapkan, tapi paling enggak kita mempunyai panduan ataupun pegangan untuk melihat kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi harapannya agar tidak terlalu jauh jarak pergeserannya kayak gitu. Nah, untuk kegiatan isiannya, isi kegiatan tersebut terserah kalian sesuai. Misalkan ada pembacaan Al-Qur'an atau ada games, hiburan, ada ceramah, ada apa. Ya kembali lagi lah. Tadi kalian membuat proposal ataupun kegiatan ini seperti apa. Nah, di sini nanti dituliskan. Dan di sini ada penanggung jawabnya. Tentunya penanggung jawab ini dimaksudkan untuk pengkoordinir kegiatan tersebut. Jadi biar kegiatan itu jelas gitu siapa yang megang dan enggak berantakan ketika nantinya akan ada nih seperti ini takjil. Takjil ini kan pasti kan pembagian makanan. Jadi jelas pasti yang membutuhkan ataupun yang aktif di situ divisi ataupun bidang konsumsi. Kayak gitu. Jangan sampai nanti ada divisi atau bidang lain yang repot mengurusi takjil ataupun makanan sedangkan konsumsinya tidak tahu pekerjaannya. Jadi maka dari itu diperlukan penanggung jawab di bidang ataupun di setiap kegiatan yang berlangsung di acara tersebut. Seperti itu. Nah, oke, mungkin seperti ini aja bentuk proposal kegiatan bakti sosial ataupun kegiatan-kegiatan lain, kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk bentuk proposal lainnya banyak yang bagus-bagus dan banyak juga yang masih bisa kita pilih ataupun kita cari di internet seperti itu. Jadi jangan males untuk mencari dan belajar. Oke, mungkin terima kasih. Seperti itu saja. Jangan lupa komen, like, dan subscribe jika memang video ini bermanfaat. Dan jika ada yang kurang jelas terkait masalah bagaimana ataupun cara-cara apapun itu yang kalian kurang pahami, bisa kalian komen. Kita sama-sama belajar bareng. Akhir kata, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.